Laju penambahan kasus COVID-19 di tanah air makin hari semakin mengkhawatirkan. Kasus positif per hari kemarin menembus angka 14.534 kasus. Indonesia pun sudah melampaui angka 2 juta kasus COVID-19. Pemerintah akhirnya mau tidak mau kembali menginjak rem darurat. Langkah yang diambil adalah dengan melakukan pengetatan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berskala mikro. Antara lain dengan melarang pelaksanaan sekolah tatap muka, menutup kembali kegiatan keagamaan dan fasilitas ruang publik, serta melarang kegiatan seni dan kebudayaan yang menimbulkan kerumunan. Dan tadi dilaporkan kepada Bapak Presiden bahwa terdapat 87 kabupaten kota yang fasilitas rumah sakitnya sudah di atas 70% di 29 provinsi. Oleh karena itu, arahan Bapak Presiden untuk terus menjaga kedisiplinan masyarakat tentang 3M, dan ini merupakan penugasan dari BNPB. Kemudian terkait dengan penebalan atau penguatan PPKM Mikro, arahan Bapak Presiden tadi untuk melakukan penyesuaian. Jadi ini akan berlaku mulai besok tanggal 22 sampai 5 Juli 2 minggu ke depan, bahwa beberapa penguatan PPKM Mikro nanti akan dituangkan dalam instruksi Mendagri, yaitu yang pertama. Ibu kota Jakarta menjadi daerah dengan penambahan kasus positif harian terbanyak. Maka dari itu pemerintah dirasa perlu melakukan tindakan yang nyata di lapangan. Sejumlah ruas jalan di DKI Jakarta akan disekat selama pembelakuan PPKM Mikro yang diperketat mulai Selasa 22 Juni sampai 5 Juli 2021. Ada 10 kawasan yang dilakukan pembatasan di masa PPKM Mikro dengan tujuan membubarkan kerumunan demi memutus penyebaran COVID-19. Mulai malam ini nanti akan kita lakukan pembatasan mobilitas pengguna jalan. Ya. Ada 10 titik yang akan kami lakukan pembatasan. Saya ulangi pembatasan. Jangan nanti dipleseti lagi nanti dibilang lockdown apa segala. Tidak ada ini. Ya. Ini pembatasan. Saya ambil contoh ada di daerah Bulungan. Iya, ada jual-jual apa? UMKM apa itu? Gultik namanya. Itu kalau datang malam ke sana itu penuh itu sampai tengah malam sampai subuh bahkan di situ. Nah, ini akan kita lakukan nanti pembatasan di sana. Cara bertindaknya nanti akan dijelaskan oleh Pak Dirlantas. Tetapi intinya bahwa kendaraan yang masuk sana kita selektif. Mulai pukul 9.00 sampai dengan pukul 4.00. Ada 10 penggal jalan yang kita lakukan pembatasan. Kenapa? Berikut adalah 10 titik yang dibatasi mobilitasnya. Bulungan, Kemang, Gunawarman di Jakarta Selatan. Kemudian di Jakarta Pusat meliputi Sabang, Cikini Raya, dan Asia Afrika. Kawasan Banjir Kanal Timur di Jakarta Timur. Kawasan Kota Tua di Jakarta Barat, dan di Jakarta Utara meliputi Boulevard Kelapa Gading dan kawasan Pantai Indah Kapuk. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, saat ini kebijakan terkait pencegahan penanganan dan pengendalian COVID-19 masih dikoordinasikan dengan pemerintah pusat dan wilayah penyangga, seperti Bogor, Depok, serta Bekasi. Kebijakan tentang PPKM, pengetatan, dan lain-lain nanti segera akan diumumkan Pak Gubernur. Kita tunggu saja ya. Kami sedang terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat ya, nanti bersabar sebentar ya, tidak lama lagi nanti mudah-mudahan Pemprov akan mengambil kebijakan dalam rangka pencegahan, penanganan, pengendalian COVID di wilayah DKI Jakarta. Menurut epidemiolog Griffith University Diki Budiman, keputusan pengetatan PPKM Mikro ini adalah hal yang mutlak. Bahkan, bila angka kasus positif COVID-19 masih tinggi, pembatasan sosial berskala besar bisa dilakukan. Namun tentu ini harus dimonitor hari demi hari, bukan hanya per minggu, mungkin jam per jam, karena situasi bisa lebih cepat memburuk, terutama ketika kita melihat daya tampung di
sarana kesehatan atau fasilitas kesehatan. Ketika fasilitas kesehatan sudah mendekati 80%, saya kira sudah saatnya untuk melakukan pengetatan yang jauh lebih ketat, ya, bukan hanya masa keluar masuk saja, tapi lebih ke arah PSBB. Nah, ini tentu memerlukan koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi, ya, kabupaten, kota, dan ingat bahwa potensi kita terpaksa harus mengambil pilihan itu sangat besar dalam beberapa waktu ke depan atau dalam periode 4 minggu ke depan ini, dan itu akan sangat diperlukan ketika kasus begitu meningkat tajam dan kita perlu untuk mengurangi beban di fasilitas kesehatan dan juga meminimalisir korban yang lebih besar. Nah, oleh karena Lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi saat ini sebenarnya sudah bisa diprediksi. Larangan mudik pemerintah yang diabaikan warga menjadi pemicunya. Jika kita masih abai dan tidak peduli, bukan mustahil jika situasi pandemi ini akan semakin memburuk. Tim Liputan, Kompas TV.